Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila bisani yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Al Khairat, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Syakur beserta jajaran Dewan Guru lainnya dan para juri beserta audien yang saya muliakan dan saya banggakan. Sebetulnya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Muhammad sebagai rahmatul alamin dalam menjaga persaudaraan dan menjaga persatuan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu rahmatul alamin. Disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus wahai engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmatan lil alamin ini adalah rahmat, bukan rahmat itu. Rahmat itu rahmat bagi seluruh alam, yaitu satu orang yang berpengaruh di dunia ini maupun di dunia yang lain. HP-nya panas. Salah satu ciri masyarakat Islami adalah membina persaudaraan atau namanya ukhuwah, yaitu persaudaraan, di mana yang satu terikat dengan satu yang lain. Kedua dan bukan yang ketiga, selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang seperti sekarang ini. Dewan juri yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat, rahmat dan kasih sayang bagi makhluknya di seluruh alam semesta ini, atau rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kehidupan. Rasulullah menjadi rahmat bagi semesta. Sesuai dengan apa yang terkandung dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Memiliki makna yang begitu luas, hanya dengan 5 kata yang terdiri dari 25 huruf termasuk huruf penghubung. Ayat ini mengandung 4 hal pokok. Yang pertama, Rasul atau utusan Allah dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang mengutus beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membentuk perilaku muslim sehingga menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an adalah untuk meningkatkan perilaku kita untuk menjadi muslim yang baik dan yang kafah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dari banyak hal yang telah terucap, dari banyak hal yang telah kita sampaikan bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah
wal kitaba lil qiraah, wal qiraah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah, wal ibadah lillahi ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram, Kepala Madrasah Aliyah Dail Khairat dan Madrasah Sanawiyah Dail Khairat, Al-Ustadz Haji Abdul Sakur STHY MAG dan Pak Masuri SIP, serta para guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takut saya, serta para dewan juri yang lagi arif maha bijaksana. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu anugerah, beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada pentolannya padang pasir mulut basah karena berzikir. Nabi yang tidak pernah ke Tanjung Duren tapi namanya selalu keren. Nabi yang tidak pernah naik pesawat tapi namanya selalu diiringi dengan selawat. Siapa lagi kalau bukan baginda besar kita Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman gelap menerang sampai terang menerang saat ini. Minat julumati ilan. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita memasuki apa yang saya katakan, marilah kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, adakah teman-teman yang menyesali menjadi seorang muslim? Ijahat wala taksal wala taqulu ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal unjur maqala wala tanjur man qala walahir. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hukum mengucap salam adalah sunnah, sedangkan yang menjawabnya adalah wajib. Wal asatidah yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta tajim saya kepada beliau semua. Di awal perjumpaan ini sepatutnya kita bertasyakur dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana rasa tasyakur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita mendapat keakuhan kepada Sang Ilahi Rabbi. Amin amin mujibah sa'imin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Ibnu Abdillah Abbas Zahra Jabal Hasan wal Husain Imam Margornain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita
lautan penuh kebodohan hingga menuju ke daratan dengan keilmuan. Dari zaman jahiliyah baik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang berminta maaf, adalah orang yang meminta maaf, adalah orang yang memberi maaf, adalah orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil afwa wal mulbil urfi wa adrid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, dan janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga adalah berbaik sangka kepada sesama muslim. Berbaik sangka adalah akhlak yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat umur, agar kita selalu bersyukur, hidup makmur, tidak takabur, dan selalu mengharapkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beribu-ribu salam selalu tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir, yang dimana Senin subuh beliau dilahirkan, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir. Beliaulah Nabiullah terakhir, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Sarina Fiaranti ingin menyampaikan pidato dengan judul Meneladani Sifat Rasul di Era Modernisasi. Teman-teman yang dirahmati Allah, bulan Maulid ini menjadi bulan yang sangat bersejarah, karena 14 abad yang lalu di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di mana menyembah berhala menjadi kebiasaan, meminum minuman keras menjadi kebanggaan, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya untuk seluruh alam melalui lahirnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah agama Islam, dan melalui beliau pula agama Islam tersebar ke seluruh dunia serta menjadi wa afhamana bi syar'i'id din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru azza wa jalla alladhi qad a'tana nikmatan kasiratan hatta la naqdiru ala ihsa'iha. Kaqaulihi ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha al-ayah. Tsumma nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur. Honorable the Headmaster of Madrasah Aliyah Dail Khairat Al-Ustadz Haji Abdul Syakur STHIMAG, and Deputy Master of Madrasah Aliyah Dail Khairat Miss Neneng Nurhayati SPD, and Honorable of the Jury Al-Ustadz Hasbi Asidiki SOS and Al-Ustadz Rian Ardianca SPD, and Honorable of the Teacher Council who has given us some knowledge, may Allah give them help. And thanks to Master of Ceremony who has given me plenty of time to speak in front of you all about the concept of Rahmatan lil Alamin in our daily lives. Rahmatan lil Alamin adalah konsep dalam Islam yang mengajarkan tentang kasih sayang dan tentang kedermawanan yang secara meluas kepada seluruh makhluk Allah. Istilah ini berasal dari Quran Surah Al-Anbiya ayat 120
yang bisa menghimpun seluruh sifat kebaikan yang ada di dunia ini dalam dirinya, maka dirubah bentuknya menjadi superlatif dari kata Mahmud menjadi Muhammad. Jadi seakan-akan Allah itu ingin melukis dunia ini dalam dirinya, maka dirubah bentuknya menjadi superlatif dari kata Mahmud menjadi Muhammad. Jadi seakan-akan Allah itu ingin melukiskan kepada kita semua saking mulianya Nabi terakhir ini, sampai-sampai seluruh sifat kebaikan yang ada di dunia itu tertanam pada pribadi beliau. Kalau ada orang yang jujur, ini Nabi yang paling jujur dengan gelarnya Al-Amin. Kalau ada orang yang Nabi yang paling sabar dengan gelarnya Ulul Azmi. Kalau ada orang yang suka menegakkan kebenaran, ini Nabi yang paling menegakkan kebenaran dengan gelarnya Al-Mahid. Quran surah 48 ayat 29 juz ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammad ini mengartikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, sedangkan kata Allah yang kami harapkan dari orang-orang yang bersama beliau itu maksudnya adalah umatnya, bukan hanya mengetahui nama dan sifat beliau saja, tapi teladani nama-nama itu lalu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara meneladaninya? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, saling mengasihi terhadap kalian dan saling peduli terhadap kalian. Suatu cerita pada zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau dipercaya begitu amanah. Apabila ada yang menitipkan barang titipan harta berharga kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul akan menjaganya itu dengan baik-baik saja. Bahkan orang-orang kafir pun yang diketahui sangat membencinya. Bahkan orang-orang kafir di Mekah menentang beliau, mengingkari beliau, bahkan bersepakat untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika mereka memiliki harga, barang, titipan, mereka tidak menemui tempat yang mereka percaya seperti apa yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Minum obat pas lagi batuk. Minum obatnya di pasar lama. Karena lu pada udah pada ngantuk, tenang aja, gue ngoceh kagak bakal lama. Tak lupa juga Al-Fakir selalu mengingatkan kepada kalian, dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Jangan lupa singgah di rumah Pak Somad. Jika saudara umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasda'ul qailin a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi Rasulillah. Umat beriman di mana saja menjadi saudara kita. Maka dari itu ciptakanlah rasa persaudaraan dan persatuan dengan penuh kebaikan lahir dan batin, tentang pentingnya menasihati sesama mukmin. Dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita perkuat tali persaudaraan antar sesama dan tinggalkanlah permusuhan. Manusia adalah insan yang pasti punya salah. Maka dari itu marilah kita maafkan kesalahan orang-orang yang sudah menyakiti kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sejatinya bersilaturahmi tidak hanya dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha semata, karena bersilaturahmi dapat dilakukan